kita sudah ketemu. Kita mau apa? Untuk itu Bapak akan menyampaikan agenda untuk kegiatan Ramadan dari Senin sampai nanti di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Mulai hari ini, jadi sebelum azan asar, usahakan semuanya sudah berada di masjid. Jangan lupa dibawa modulnya dan alat tulisnya. Alat tulisnya, modulnya silahkan dibawa untuk menulis segala sesuatu apapun yang dianggap itu adalah bermanfaat untuk kalian. Karena ulama as-salaf mengingatkan, biarkan kertas buku kamu itu penuh dengan coretan, sehingga boleh dikatakan itu nanti akan menjadi gelap, tidak jelas tulisannya, banyak coretannya, asal kegelapan bukumu itu bisa menerangi hatimu. Dengan selalu dibaca tulisan yang pernah belajar sesuai dengan tingkatannya, maka akan ketahuan sebetulnya seberapa besar buat cahaya yang ada dalam diri kita. Maka kalau ada yang masih punya tulisan di SD, SMP atau di kelas sebelumnya, silahkan lihat lagi. Oh, ini dulu tulisan pelajaran yang menurut saya susah untuk pahami. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa menjelaskan masalah ini kepada yang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah fungsinya dan manfaatnya coret-coret, menulis sesuatu di buku yang terkait dengan materi yang akan membantu untuk bisa memahami pelajarannya. Baik, jadi bawa alat tulis. Yang kedua, setelah sholat asar langsung rapi disekat jadi dua, yang sini nanti sisi putra, yang ini putri. Nanti tidak ada yang di luar sana, semuanya mengikuti kegiatan. Tidak lama, kurang lebih di angka 60 menit atau kurang. Setelah maghrib, sebelum maghrib malah, kalian masih diberi waktu untuk bisa melakukan aktivitas terkait dengan kegiatan, baik yang di OSIS, di angkatan, keluarga-keluarga kecil, dari mulai keluarga kakak absen, kumpul dengan kelas, kumpul dengan wali kelasnya, kumpul dengan wali asramanya untuk persiapan buka bersama, kumpul dengan komunitasnya, komunitas dari Jawa Barat mau kumpul, mau ngadain acara, masih diberi waktu setelah kegiatan kajian setelah asar ini. Kemudian menjelang berbuka nanti anakku semuanya, menjelang berbuka itu nanti akan diantarkan makanan takjil yang di situ. Silahkan kondisikan rapi sesuai dengan tempat yang ada. Jadi tidak berebut, tapi sudah rapi, kemudian kanan kiri berhadapan begitu, kemudian sampingan lagi berhadapan-hadapan, bagikan. Kalau kalian tidak ada waktu untuk beli makanan di luar untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, sehingga nanti akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi, maka lakukanlah dengan membantu menyiapkan makanan sehingga rapi. Minumannya dilurus, sudah dijejer rapi, makanannya sudah jajar rapi. Yang baru datang silahkan untuk mengisi tempat yang kosong. Jadi tidak berebut sehingga nanti becek dan kemudian airnya tumpah-tumpah jadi gak jadi minum. Jadi manfaat iman, orang yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa itu, jika dia mampu walaupun cuman bitamroh satu kurma. Nah sekarang ini kalian sudah ada makanan banyak, tapi belum ada yang
mengkondisikan sehingga tadi itu bisa dimakan dengan rapi, bisa dimakan dengan nyaman oleh kawan-kawannya, maka lakukan itu. Silakan nanti divisi terkait untuk bisa berkoordinasi dengan kawan-kawannya untuk menyiapkan persiapan makan takjil. Azan maghrib, semuanya sholat, tidak ada yang di kantin, tidak ada yang di tempat lain. Semuanya waktu sholat ada di masjid. Setelah selesai sholat, baru nanti waktunya takjil, iftar jama'i, buka bersama-sama. Untuk putra kalian sudah tahu yang di kantin atas, yang putri nanti yang di kantin bawah. Tapi bareng-bareng, tidak ada yang mendahului. Pak, saya hari ini libur, saya mau makan malam gimana? Alangkah lebih baiknya bareng dengan kawan-kawannya tadi itu untuk makan malam. Kalau makan siang sendiri saja karena sedang libur, jangan ngajak bareng-bareng. Nah, jadi waktu berbuka tidak ada yang berkeliaran juga. Sama ketika sholat tidak ada yang makan duluan, tidak ada yang masih aktivitas buka bersama di tempat yang lain kumpul dengan yang tadi yang saya sebutkan. Ketika sudah waktu sholat, hentikan, berhenti, silakan untuk menuju ke masjid. Setelah itu silakan rapi-rapi istirahat sejenak menunggu azan isya. Nah, ketika sudah menunggu azan isya, azan dikumandangkan, waktunya tidak lama. Kalau azan isya itu 7.15, maka menjelang qomat asrama seperti biasa akan dikunci. Karena apa? Nanti akan ada tahfiz Ramadan. Semua berada di masjid untuk kegiatan tahfiz malam hari setelah sholat tarawih. Kumpulnya dengan siapa? Sesuai dengan kelompok yang tadi yang ada di modul sudah ada disampaikan di situ. Tidak ada nanti yang sedang mengerjakan apapun di asrama atau nanti ketemu di pos satpam. Nah, pos satpam nunggu apa? Nemeni Pak Satpam, Pak. Kenapa? Kasihan cuman berempat bertiga. Nah, di sini rame-rame. Kita punya tugas yang beda antara satu dengan yang lainnya. Sampai 21.30 selesai, baru nanti silakan untuk bisa meninggalkan masjid menuju aktivitas yang diinginkannya. Masih ada beberapa tugas yang belum selesai, silakan kumpul. Yang mau belajar, yang persiapan untuk kegiatan besok silakan. Tapi setelah 21.30. Kemudian istirahat sampai 03. 03 itu ngapain? 03 persiapan sahur. Ada petugas-petugas untuk membangunkan sahur. Kemarin sudah disepakati, silakan untuk berbagi pahala, diantaranya adalah digilir membangunkan sahur. Gunakan kata yang sopan, kata yang santun, dengan iringan musik yang sesuai kreativitas dan inovasi masing-masing. Yang ada cuman yang buat marawis itu silahkan pakai, atau yang buat drum yang biasa kalian pakai silakan, asal jangan yang merusak. Contohnya apa? Galon, mentang-mentang nggak ada yang lain, galon di asrama dibawa dipukul-pukul, pecah itu nanti, nah nggak jadi minum kamu ya. Itu berarti merugikan orang lain. Atau embernya habis rendemannya dibuat untuk keliling, tidak juga. Tapi boleh dengan cari yang untuk suara tingnya dengan paku dikumpulkan kemudian ting juga berbunyi. Atau untuk drumnya nggak ada, itu cari temennya yang agak gede dikit, taboy bunyinya sama itu ya. Nah itu bercanda, jangan dilakukan itu, bahaya itu. Jadi itu kemudian waktu sahur, sunnahnya adalah takhiru as-sahur, mengakhirkan sahur. Betul, mengakhirkan sahur, tapi jangan sampai kita lewat startnya. Jangan sampai kita lewat batas pertama kali kita memulai puasa ini.
Takutnya nanti apa? Kita terlambat sehingga kita kena diskualifikasi, malah justru pas puasanya tidak diakui. Nah, kalau masih sepiring sedangkan itu 1 menit mau menjelang azan udah cukup selesai. Pak Mubazir gimana ini, saya harus selesaikan. Nah, sama ketika sekarang puasa ada makanan nggak dimakan nanti basi gimana? Mubazir dong Pak, kan puasa. Gitu maksudnya. Jadi nanti untuk saling mengingatkan kalau menjelang azan nanti petugas 1 menit lagi menjelang azan. Jangan gitu. Selain ngasih tahu sunnahnya untuk jaga jarak antara tidak makan sampai dengan azan, yang al-imsak gitu ya. Kemarin sudah Bapak dengar ada al-imsak, waktu imsak sudah datang. Berhenti itu lebih baik. Kalau ada minum dan lainnya masih boleh. Tapi yang ringan karena tadi itu sudah masih ada beberapa yang belum disahkan. Nah, ini yang sampai batas merah, ini yang harus hati-hati supaya nanti juga sebelum azan sudah rapi selesai semuanya waktu untuk makan sahurnya. Ini kita berniat untuk melaksanakan sunnah Nabi, mengakhirkan sahur dan mempercepat untuk buka puasa. Sampai di situ anakku semuanya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik untuk kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini. Anakku semuanya, untuk kegiatan pengajian maka Senin sebetulnya nanti dengan Ustaz Khairul Huda, tapi beliau hari ini ada izin, belum begitu sehat. Kemudian besok dengan Bapak, kemudian Rabu nanti dengan Ustaz Oji, Kamis dengan Ustaz Hendra. Nah, Jumat, Sabtu dan Ahad kreativitas untuk murojaah. Nanti bertemu dengan kakak-kakak muhafiz semuanya, ya, yang mendampingi kalian untuk menghafal. Bapak keliling dari tadi malam, siang dan lainnya mendekati kalian semuanya yang sedang baca Al-Quran. Alhamdulillah bacaannya sudah mulai berbeda dari sebelumnya. Tapi tahsin dan tartil masih perlu untuk dilakukan. Jadi sebelum dihafal anakku semuanya, mohon untuk bisa ketemu dengan kakak muhafiznya, dipastikan bacaannya itu sudah benar, sekaligus untuk memperbaiki bacaan-bacaan yang selama ini kelewat dari sisi kesalahannya. Rata-rata kesalahannya di mana? Panjang pendek belum teratur, tajwidnya belum teratur, kadang mad tobi'inya seperti mad jaiz, kemudian mad wajib malah terkadang sama dengan mad tobi'i, sedangkan ketukannya sama. Berarti belum begitu mengerti terkait dengan panjang pendek aturan baca di Al-Quran, yaitu dengan bacaan tajwidnya. Gitu ya. Jadi sebelum untuk tahfiz bertemu dengan kakak muhafiznya untuk membenahi bacaan dengan tahsin. Cukup dengan 5 menit atau 1 menit dengan kesalahan, maka bisa bacaannya benar, bacaannya tidak mengikuti bacaan yang dulu pernah dia dengar tanpa melihat bacaan yang sesungguhnya, huruf-huruf dan aturan bacaan tajwidnya. Baik, mari kita mulai. Untuk yang pertama, kita nanti masih di muqaddimah dari kitab yang akan Bapak sampaikan. Ini adalah karya ulama besar Indonesia. Siapa? Sebuah kitab yang dikarang oleh, kita menyebutnya Syekhona Hasyim Asy'ari. Kalau kita menyebutnya dengan Mbah Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur, Jombang. Pendiri sebuah organisasi keislaman namanya apa nak? Nahdlatul Ulama. Baik, silahkan untuk dilihat bukunya di yang terakhir, di halaman terakhir. Nah, yang ada coret-coretannya itu. Nah, ini kenapa begini? Karena Bapak ngambil yang PDF di online yang ada di Google itu nggak ketemu kecuali yang ini. Kecuali kalau kita beli yang buku aslinya mungkin tidak ada coretannya begini. Nah, karena ini kita ngambilnya yang sudah dibagikan oleh yang mempunyai file ini, jadi ala kadarnya kita ada coretannya arti dalam bahasa Jawa. Jadi yang bisa bahasa Jawa syukur alhamdulillah,
ada coretan-coretannya. Yang belum, nah silahkan untuk bisa diartikan dengan bahasa masing-masing. Kitab ini disebut dengan Adabul Alim wal Muta'allim. Di sini Syekh Hasyim Asy'ari akan menjelaskan, mengingatkan kepada seluruh para cendekiawan, para orang yang berilmu atau sedang menuntut ilmu, bagaimana supaya ilmunya itu bermanfaat. Ilmunya itu menjadi ilmu yang dibuat pegangan sehingga menjadi amal jariah ketika sudah berpisah dengan dunia ini. Bagaimana ilmu tadi itu bisa bermanfaat? Ilmu tadi itu bisa jadi pegangan ketika nanti sudah tidak ada perbuatan di dunia ini yang dalam bentuk pahala yang dia lakukan. Maka inilah aturan-aturan nanti yang akan disampaikan oleh Imam Syekh Hasyim Asy'ari. Ada 8 bab. Nanti dalam setiap bab akan ada beberapa pasal. Tapi Bapak hanya menukil 4 bab, itu pun tidak sempurna Bapak nukil. Gitu ya. Kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu kepada muallif hadzal kitab, pengarang kitab ini. Semoga Allah memberi kebermanfaatan kitab ini. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu, dan untuk kita semuanya semoga dalam belajar ini diberi kebermanfaatan ilmu, diberi kemudahan untuk memahami apa yang menjadi hajat besar kita semuanya, cita-cita kita semuanya, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan pertolongannya. Semoga cita-cita dan harapan besar tadi itu mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bi sirrin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma. Asma itu adalah nama. Asma Allah Ar-Rahman yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pak, bedanya Rahman dengan Rahim itu apa? Sama-sama kasih dan menyayangi. Memberi karena rasa sayang. Memberi dengan rasa sayang, tapi dengan 2 sifat yang berbeda. Yang pertama Rahman, yang kedua Rahim. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan arti Rahman dan Rahim ini. Ada sebuah kaidah terkait dengan sebuah kata. Ta'diyatul makna mengartikan semua kata tadi itu dengan bentuk yang berbeda, maka muqaddamun itu lebih didahulukan. Maksudnya apa? Berarti Rahman adalah kasih, sifat dermawannya Allah dan sayangnya Allah kepada seluruh umat yang ada di dunia ini. Tapi Ar-Rahim itu kasih sayangnya Allah nanti ketika sudah berpisah dengan dunia ini. Maka Rahman, kemudian ada Ar-Rahim. Kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi di sini wa ala alihi at-thayyibin, kemudian dilanjutkan dengan wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Maka di situ dengan mulai alhamdu kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia itu adalah dengan kata-kata bukan hanya puji, tapi segala puji. Apapun bentuk pujian itu, maka segala puji, jenis pujian apapun lillahi ta'ala, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena sifatnya adalah artinya segala puji, maka hamdu itu para ulama membaginya dengan 4 berdasarkan ayat dan hadis yang ada.
Yang pertama apa? Hamdu qadimin lihadisin. Atau sebelum ke situ, hamdu qadimin liqadimin. Pujinya Allah qadim, yang maha dahulu, yang tidak ada permulaan, itu qadim. Allah itu dahulu, semua sebelum ada itu sudah ada Allah, tapi Allah tidak ada permulaan, itu qadim, yang disebutnya dengan sifat qidam, wujud, qidam, baqa. Maka sifatnya adalah qadim. Allah itu dahulu tapi tidak ada yang mendahuluinya. Qadimin, hamdu qadim, pujian Allah li qadimin, kepada dirinya sendiri. Maka akan ada kata-kata apa? La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang hak untuk kamu sembah illa ana. Kecuali hanya saya, maka fa'budni, sembahlah saya. Kemudian dalam beberapa sifat yang menyebutkan dengan Asmaul Husna, itu adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri, yang berkuasa, sang maha segalanya. Apapun yang dilakukan, hamdu qadimin li qadimin. Ada yang lain, hamdu qadim, pujian Allah li hadis, pujian Allah kepada makhluknya, li hadisin. Pak, hadis kok artinya manusia? Dari hadasa yahdusu, hadis, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru adalah ciptaan Allah, karena Allah bukan sesuatu yang baru. Maka lawan dari sifat hudus itu apa? Qidam. Wujud, lawannya apa wujud? Ada, itu lawannya apa? Adam. Kalau Allah tidak ada, gak mungkin, maka harus wujud. Wujud, lawannya, muhalnya adalah Adam. Qidam, Allah itu dahulu tanpa ada permulaan, lawannya apa? Hudus tadi itu. Nah, hudus itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah kepada al-hadis, sesuatu yang baru, itu contohnya apa? Pujian kepada semua manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya saya itu menciptakan kalian semuanya, wahai para manusia, fi ahsani taqwim. Kepada Rasulullah, wa innaka ya Muhammad la ala khuluqin azim. Sesungguhnya perilakumu itu adalah, wahai Muhammad, adalah perilaku yang luhur. Maka yang nanti akan dijadikan sebagai qudwah, sebagai acuan untuk seluruh umat. Hamdu qadimin li hadis. Kemudian qadim sudah dua, sekarang hamdu hadisin li qadimin. Pujian seorang hamba li qadimin, kepada sang penciptanya. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu pujian. Yang agak aneh itu adalah hamdu hadisin li hadis. Hamdu hadisin li hadisin. Contoh Imanov Ka'bah. Imanov Ka'bah dengan Sami dari tadi itu saling memuji. Boleh apa tidak? Kan segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tadi Imanov memuji Sami dengan hasil video dan potretannya yang luar biasa? Hukumnya gimana? Maka Allah menyebutkan dengan Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesamanya, dia disebut sebagai orang yang belum sempurna terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sesama ini dengan ungkapan mewujudkan sebuah kedamaian adalah saling memuji antara satu dengan yang lainnya, walaupun tadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka pujian dulu disampaikan, kemudian kritik sesudahnya. Sami, ini itu video keren banget, tapi sayang ini di sisi ini ada yang nongol, itu ada warna yang gak jelas di ujung video ini. Nah, itu kritik belakangan, tapi pujian dulu dilakukan. Mengingatkan bil hikmah itu juga sama.
supaya tidak menyinggung orang lain dan menyakiti orang lain, lakukan pujian dulu. Beri sebuah ikatan kebaikan perilaku kepada sesamanya, kemudian kritik boleh dilakukan. Jadi saling mengingatkan itu harus, walau disebut dengan walau kana murron, walaupun itu pahit, tapi lakukan dengan cara yang baik supaya yang tadi diingatkan juga mengikuti dengan baik. Apa? Angkat dulu kemudian pelan-pelan diingatkan. Itulah hamdu hadisin li hadis. Pujian seorang hamba kepada hamba yang lainnya. 30 menit, sebentar lagi. Nah, ini berlaku bagi apa nak? Kalau kita bangga dengan idola kita. Wah, apa itu bentuknya? Bintang film. Apapun bintang filmnya, dari mana? Korea, India, Amerika. Boleh nggak saya itu suka dengan orang tadi itu? Boleh. Boleh nggak saya muji? Boleh. Tapi jangan sampai hamdu hadisin li hadisin tadi itu mengalahkan hamdu hadisin li qadimin. Contohnya apa? Menghadiri konser untuk yang dia bangga-banggakan, sehingga dia meninggalkan apa? Ada apa? Ada yang disampaikan nak? Nggak ada? Oh bukan. Sehingga meninggalkan yang hamdu liqadimin. Melakukan atau mengidolakan sebuah pemikiran seorang ahli filosof atau siapapun yang dia banggakan tadi itu, sehingga sampai menabrak kepada hamdu liqadimin, pujian kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Dia ternyata, wah berarti Al-Quran ini begini dan lainnya. Nah, ini masalah akidah yang harus hati-hati. Yang kalau ketemu seperti itu anakku semuanya, silahkan untuk dirunut dan dipelajari kembali, untuk selalu dikaji lagi dan dikaji lagi. Jangan sampai memposisikan kita sebagai hadisin yang diciptakan akan mengalahkan yang menciptakan dalam bentuk ketidaktaatan akan syariatnya. Dari situ dulu dikunci, kemudian cari celahnya bagaimana bisa menundukkan akalmu tadi itu dengan literasi dan bacaan yang lebih banyak lagi, maka akan ketemu itu. Maka ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk kepada kami ini semua ya Allah kepada jalan yang lurus. Saya kira itu untuk kajian pada hari ini. Kita masih di muqaddimah, di bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah. Baru satu, besok kita wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita tutup dengan membaca sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.